wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yulia Safitri dengan NIM 24030405. Saya di sini saya akan membuat tugas video akhir pengantar manajemen, yaitu tugas pertama resum materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Tugas kedua yaitu studi khusus. Saya akan membacakan tugas pertama, yaitu pertemuan 9. Pertemuan 9 adalah kemampuan antar pribadi merupakan keterampilan yang efektif untuk menunjang keberhasilan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, baik itu secara kehidupan pribadi maupun secara kehidupan profesional. Kemampuan ini mencakup komunikasi yang efektif, empati, kerjasama, dan penyesuaian konflik yang secara konstruktif. Dengan menguasai kemampuan antar pribadi, seseorang dapat membangun hubungan yang harmonis, kerjasama dengan baik dalam tim, serta menciptakan lingkungan sosial yang positif dan produktif. Di pertemuan 10, yaitu inovasi adalah penciptaan atau pengembangan sesuatu yang baru, bernilai, produk, proses, model bisnis, dan lain-lain. Perubahan organisasi adalah transisi atau adaptasi suatu organisasi yang kondisi saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan atau yang diperlukan. Keduanya yang saling berkaitan erat. Inovasi ini sering memicu perubahan, dan perubahan yang baik memungkinkan inovasi berkembang yang sangat pesat. Organisasi perlu keduanya untuk mempertahankan dan bertumbuh. Di pertemuan 11, yaitu manajemen merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Di manajemen ini terdapat 4 bidang utama yang saling berkaitan. Yang pertama, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasi. Keempat bidang ini tidak dapat berdiri sendiri karena saling mendukung satu sama lain. Di pertemuan 12, motivasi adalah inti dari manajemen yang efektif. Pemimpin yang hebat dimulai dari pribadi yang bermotivasi. Mari berkolah semangat kita untuk agar kita mengolah organisasi yang penuh arah dan penuh semangat, yang pantang menyerah. Di pertemuan 12 adalah kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang baik, meningkatkan perekonomian, dan membangun masa depan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi tantangan dengan strategi yang tepat, dan didukung oleh semangat pantang menyerah. Para wirausahaan dapat berkontribusi signifikan dalam membangun daerah tertentu. Pertemuan 14, dinamika kelompok dan kerjasama adalah dua aspek yang saling berkaitan dalam menciptakan kinerja kelompok yang efektif. Dinamika kelompok membentuk suasana dan mekanisme internal kelompok, sedangkan kerjasama tim merupakan penerapan dari instruksi yang harmonis dan produktif antar anggota. Di pertemuan 15 adalah teknologi informasi dan manajemen risiko adalah
elemen yang paling penting untuk menjaga berkelanjutan dan keamanan bisnis di era digital saat ini. Dengan menerapkan proses manajemen risiko yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasikan dan mengatasi risiko potensial, melindungi aset mereka, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Baiklah, saya akan membacakan tugas yang kedua, yaitu studi khusus. Yaitu pertanyaannya, 1. Berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan apa masalah Bapak Dudi terjadi? Teori Maslow mengidentifikasikan 5 level kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan fisik atau physiological needs. Yang kedua, kebutuhan keamanan atau safety needs. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau love and belonging needs. Kebutuhan keempat, kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Kebutuhan kelima, kebutuhan self actualization. Pertanyaan kedua, bagaimana teori 2 faktor Herbert menjelaskan kondisi ini? Teori 2 faktor Herbert membagi faktor-faktor motivasi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kategori hygiene atau bisa disebut dengan kondisi lingkungan kerja. Faktor-faktor yang jika tidak dipenuhi dapat menyebabkan ketidakpuasaan bagi karyawan. Yang kedua, faktor motivator atau bisa disebut dengan kondisi pribadi. Kondisi pribadi ini adalah faktor-faktor yang jika dipenuhi dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan, seperti penghargaan, kesempatan untuk berkembang tanggung jawab dan pencapaian. Soal nomor 3, langkah apa yang harus dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu? Manajer dapat mengambil langkah-langkah berikut adalah: yang pertama, memberikan umpan balik yang positif terhadap Bapak Didu. Yang kedua, memberikan peluang promosi atau tanggung jawab yang baru kepada Pak Didu. Yang kedua, meninjau potensi dan gaji terhadap Pak Didu yang diinginkan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan hubungan interpersonal terhadap Bapak Didu. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan diri terhadap Bapak Didu yang terjadi. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah manajer SDM atau bisa disebut dengan sumber daya manusia, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang diterapkan? Strategi jangka pendek ada 4. Yang pertama, pertemuan one on one, pertemuan umpan balik dan penghargaan segera. Yang ketiga, penyesuaian tugas. Yang keempat, revisi kompensasi. Strategi jangka panjang, perencanaan karir dan promosi. Yang kedua, program pengembangan profesional. Yang keempat, kebijakan fleksibilitas kerja. Yang soal nomor 5, bagaimana penggunaan teori ekspektasi Fromm dapat membantu penyelesaian masalah ini? Nah, teori ekspektasi Fromm mengatakan bahwa motivasi seseorang tergantung pada 3 faktor. Yang pertama,
ekspektasi atau bisa disebutkan harapan, yaitu keyakinan bahwa upaya akan menghasilkan performa yang lebih baik. Yang kedua, instrumentality atau biasa disebut dengan alat, yaitu keyakinan bahwa performa yang baik akan menghasilkan hasil yang bagus atau yang diinginkan tertentu. Yang ketiga, values atau nilai. Nilai yang diberikan individu terhadap hasil yang bagus atau hasil yang tersebut. Nah, begitu. Nah, berikutlah yaitu saya yang tadi saya bacakan adalah tugas-tugas dari pengantar manajemen. Apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.